diawali dengan doa pembuka. Bisa minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, baik kami sebagai pelajar maupun pengajar. Ya Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua, agar apa yang diberikan oleh Bapak Guru dapat kami terima dengan baik, dan semoga kegiatan yang kami laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun bukan rezeki dan sepanjang segala masa. Amin. Apa kabar semuanya? Jadi sebelum kita melanjut ke materi, dari saya cek dulu untuk kehadiran kita pada pagi kali ini. Ya Pak. Baik, mungkin ada yang tidak hadir atau Ada semua dua orang. Baik, pada hari ini dua orang yang tidak hadir. Kira-kira alasannya apa? Sakit Pak. Sakit. Ya Pak. Baik, anak-anak sekalian. Jadi ada beberapa tujuan, ada tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, sehingga ketika kita keluar sekolah nanti kita mungkin memiliki atau membawa sebuah hasil. Hasilnya apa? Dari tujuan pembelajarannya, yang pertama itu berkaitan dengan peserta didik. Peserta didik itu mampu memahami gereja sebagai persekutuan yang terbuka dan bersujud pada Allah atas nama itu tujuan. Dari bagaimana kita setelah selesai pembelajaran ini sebentar, dan kita harus membawa sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Baik, dan ini beberapa dua buah pertanyaan mantik. Artinya, pertanyaan ini menunjukkan kepada kita dan kira-kira bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan sebentar selama proses pembelajaran ini berlangsung. Selama proses pembelajaran ini berlangsung. Sehingga pertanyaannya yang pertama itu, bagaimana gereja sebagai persekutuan yang terbuka dapat mengaruhi hubungan antara individu dalam komunitas gereja? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa arti konkret? Apa arti konkret persekutuan yang terbuka dalam konteks gereja? Dan bagaimana hal itu menciptakan inklusivitas di dalam? Inklusivitas itu artinya apa? Ya? Terbuka ya? Dan yang pertama, saya minta kalian sekalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Baik, yang pertama kita amati dulu gambar. Dan ini gambar model gereja umat Allah ya, atau model institusi piramida. Gereja umat Allah yang memiliki model institusi piramida. Bentuknya semacam kerucut. Kita amati beberapa gambar ini. Kemudian baik, dari pertanyaannya ada dua. Jadi setelah kita melihat gambar tersebut, coba kita renung dan analisis dengan pemahaman kita sendiri. Dan bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal tersebut? Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari model gereja tersebut?
ada 2 pertanyaan. Kita kerja mulai sekarang. Silakan kerja, diskusi mulai sekarang. Baik, karena waktunya untuk diskusi sudah habis, mari kita melaksanakan sebuah presentasi. Dan kita harus bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Nanti diskusi itu satu persatu, maksudnya dari kelompok 1 ini mempresentasikan satu nomor. Nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Bisa paham? Bisa. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kepada pembaca saya persilakan untuk membaca hasil. Kami kedudukan para pelayan gereja Katolik berdasarkan tingkatan mereka di dalam gereja Katolik dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah. Baik, itu jawaban dari kami. Jawaban nomor 1. Jika ada tanggapan atau sanggahan, kami persilakan untuk memberikan tanggapan tersebut. Baik, tidak ada. Kita langsung ke kelompok yang kedua. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada juru bicara akan presentasi. Bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, mengenai gambar tersebut adalah suatu susunan dalam gereja umat Allah adalah mulai dari paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, dan umat Allah. Hanya sekedar urutan yang dipandang dari segi profesi. Tetapi dalam persekutuan gereja yang terbuka, semua adalah umat Allah tanpa dipandang dari segi apapun. Baik, jadi itu dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3. Ya. Baik, saya akan memberi saran sedikit. Apakah gambar tersebut sesuai dengan kriteria gereja sebagai umat Allah yang terbuka? Baik, terima kasih dari atas hasil diskusi kita berkaitan dengan gambar model gereja persekutuan yang terbuka. Tentu menurut pendapat kita tadi ada beberapa banyak. Ada yang mengatakan bahwa model gereja itu adalah memiliki susunan atau pimpinan yang tertata rapi dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Lalu yang berikut kita lihat gambar ini lagi. Gambar yang kedua. Semuanya ada dalam sebuah lingkaran. Sebagai lingkaran. Dari pertanyaannya sama. Pertanyaannya. Setelah kita melihat gambar tersebut, coba kita kembali merenung dan menganalisis dengan paham atau pikiran kita sendiri. Kita langsung jawab saja ini. Kelompok 1. Menurut kami, gambar dari institusi lingkaran tersebut tidak memandang status sosial dari para anggota gereja dalam gereja Katolik. Mari kita lihat gambar berikut. Baik, yang pertama kita lihat gambar ini. Gambar ini apa? Maksudnya? Rasa persaudaraan. Kebersamaan. Solid. Baik, dan itu berkaitan dengan model gereja persekutuan umat. Tentu dari kedua model gereja itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama seperti gereja model yang pertama yang tadi adalah model gereja institusi dan Kristen. Kelebihannya adalah memiliki struktur yang jelas, tertata, rapi. Kemudian dari model gereja yang kedua tadi, di situ juga menunjukkan kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya
tidak bisa menjangkau wilayah yang lebih luas, misalnya Puspa dan sebagainya, tidak bisa mengatur. Kecuali ke dalam, kalau misalnya dalam wilayah yang kecil. Lalu apa yang dimaksud dengan gereja umat Allah? Kemudian bagaimana konsep ini mencerminkan hubungan antara anggota gereja dan Tuhan? Lalu bagaimana hubungan antara gereja sebagai umat Allah dengan tanggung jawab sosial dan pelayanan dunia? Jadi yang berikut kita amati dua buah gambar ya. Jadi ada dua gambar di dalam itu. Jadi yang pertama atau gambar satu itu adalah gambar gereja. Gereja yang nampaknya bagian luar. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gereja yang nampaknya bagian dalam. Baik. Dan sambil kita mengamati gambar, dan kita mengerjakan dulu beberapa pertanyaan. Dan sebelum kita kerjakan, saya minta kita duduk berkelompok dulu. Kita buat berkelompok. Baik, dan kerjaan di lembar yang saya sudah bagikan itu. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Kemudian, apa arti gereja sebagai umat Allah? Kita kerjakan lalu diskusi dengan umat satu kelompok. Baik, dari berhubung waktunya sudah habis untuk kita diskusi dalam kelompok. Jadi sekarang waktunya untuk kita melakukan atau mempresentasikan hasil daripada pekerjaan kita. Jadi saya minta tiap-tiap utusan kelompok satu orang untuk berdiri di depan lalu mempresentasikan hasil dari pekerjaan itu. Baik, saya minta utusannya silakan berdiri di depan kelas. Baik, dan kita mulai dari kelompok yang ketiga dulu, dari nomor 1. Pertanyaannya nomor 1 dulu. Bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Silakan dari kelompok 3. Gambar tersebut terdiri dari dua gambar, yaitu gambar 1 menjelaskan tentang sebuah gedung berupa gereja yang tampak dari bagian luar, di mana gedung tersebut adalah suatu tempat bagi umat Katolik untuk beribadah. Dan gambar kedua menjelaskan tentang sebuah gereja yang nampak bagian dalam, di mana terdapat umat yang sedang mengikuti ibadah atau menjalankan doa. Sudah, dan mungkin ada tanggapan dari teman atau dari kelompok yang lain berkaitan dengan hasil pekerjaan mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Apa manfaat doa bagi umat Katolik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Edwin. Manfaat berdoa bagi umat Katolik: yang pertama, menemukan arti hidup; yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan; yang ketiga, menemukan jawaban atas persoalan dalam hidup; yang keempat, menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan; dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mungkin ada lagi tanggapan? Bila ada, kita lanjut ke kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Menurut kelompok kami, gambar 1 menceritakan
Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitas pertemuan semua orang. Sedangkan gambar kedua menceritakan tentang orang yang sedang berada di dalam gereja yang bertujuan untuk berdoa dan suatu bentuk komunikasi dengan Allah. Mungkin ada masukan atau pertanyaan? Baik, kita lanjut ke kelompok satu. Baik, saya menjawab pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Gambar 1 menunjukkan gambar gereja bagian luar, di mana gereja berfungsi sebagai tempat ibadah untuk berdoa bagi umat Katolik. Gambar 2 menunjukkan gambar gereja bagian dalam, yang terlihat banyak umat yang sedang berdoa atau sedang mengikuti perayaan Ekaristi secara bersama. Berdoa adalah cara berkomunikasi umat dengan Allah. Baik, jadi itu kelompok tiga. Baik, jadi mungkin ada tanggapan. Ya. Apa fungsi utama dari gereja? Apa fungsi utama dari gereja? Baik, saya menjawab. Gereja adalah sebagai tempat berteduh atau tempat beribadah umat Katolik. Dan itu beberapa hal berkaitan dengan hasil daripada pekerjaan kita berkaitan dengan gambar. Ada dua gambar. Baik, mari kita tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Dulu. Baik, jadi ada beberapa hal tadi. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan. Jadi ada dua gambar yang sudah kita lihat, yang sudah kita amati. Tentu gambar yang pertama itu adalah gambar model gereja yang tampaknya bagian luar. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar gereja yang tampaknya bagian dalam. Tentu itu semua adalah membuat kita untuk mencari kira-kira bagaimana jawabannya sebenarnya, apa yang dimaksud dengan gereja itu. Sehingga pertanyaan kedua tadi adalah apa yang dimaksud dengan, atau jelaskan pengertian gereja. Apa yang dimaksud sebagai gereja umat Allah. Tentu gereja sebagai umat Allah yang pertama itu adalah sebagai tempat, tempat untuk bertemu, untuk berkomunikasi antara umat manusia dengan Allah. Berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu juga adalah sebuah komunitas, sebuah persekutuan antara umat-umat pilihan Allah. Persekutuan. Kemudian persekutuan ini juga adalah sesuatu hal yang sudah dijanjikan atau dipilih dan dipanggil oleh Allah. Karena berhubung waktunya sudah selesai, tugas bagi kita adalah tulislah sebuah laporan hasil kegiatan kita bersama umat di masyarakat. Nanti itu dikerjakan di rumah, lalu pertemuan berikut kita bawa kita minta satu orang kembali mengangkat kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat, berilah dan berilah kami jauh kami dari segala gangguan yang bisa merusak kami segala doa yang kami sampaikan dari Tuhan kami, Tuhan Yesus yang kami.